kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami hanya mau memuji-Mu, kami hanya mau memuliakan-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama Tuhan Yesus, hanya mau meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu, terima kasih buat karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau bebaskan kami, terima kasih Kau pulihkan kami. Terima kasih Kau berkati kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang miskin Kau buat jadi kaya dan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan Yesus, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di pagi hari ini, umat yang sudah ditebus Tuhan, mari kita bersama-sama meninggikan Dia, beri Dia kemuliaan di tempat ini pagi hari ini. Buka hatimu, angkat suaramu bagi Dia. Pujian bagi anak domba. Berdiri tegak umatku dari segala suku bangsa. Pujian bagi anak domba. Mari jemaat Tuhan saya ajak untuk bangkit berdiri.
hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Mari umat tebusan Tuhan, angkat suaramu. Berdiri di Berdiri tegak umatku, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang tubuh berikan, tiada kata memujimu, namun bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku Tuhan. dan kekuatanmu. Katakan bersama-sama, angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk yang pulang. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Mari angkat tanganku jemaat Tuhan. domba. Kita berikan yang terbaik bagi anak domba. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Berikan sorak-sorai bagi anak domba Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan tulang. Berikan glory, berikan hormat,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Yesus. Terima kasih kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami dikasihi. Terima kasih Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Mari berikan sorak yang terbaik hanya bagi Dia. Yesus Tuhan. Dan kita semua yang percaya pagi hari ini, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Kita katakan amin bersama-sama. Amin. Siapa yang percaya bahwa pagi hari ini kita sangat diberkati, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, amin. Mari kita angkat pujian kita hanya bagi Dia. Ya, Tuhan, ini umat-Mu yang sudah ditebus dengan darah yang kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat pujian bagi-Mu. Kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari coba Tuhan, terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
mujizatmu terjadi. Katakan dengan iman. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi dengan iman katakan. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin, amin, amin Yesus. Bagi Dia Yesus Tuhan, pujian, kemuliaan dan kehormatan. Amin. Kita lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Muliakan tangan. Yes. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan
Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Terima kasih. Saya persilakan jemaat boleh kembali duduk. Kita persiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa darah Yesus sudah menebus dan melayakkan kita sekali untuk selamanya. Tapi tentang perjalanan hidup kita, biarlah firman yang menyucikan kita hari demi hari, supaya kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ada amin, Bapak Ibu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita naikkan pujian dari atas, biar ini jadi kerinduan buat setiap. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan,
lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya boleh minta jemaat boleh kembali bangkit berdiri, kita sambut firman. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya boleh minta jemaat boleh menyanyikan pujian ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Haleluya. Inara masandara wasikiana. Inara masikile. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang setia kepadamu. Hati kami rindu pagi ini mendekat kepadamu Tuhan. Dan berada dalam hadirat-Mu. Dapat menangkap, mengerti firman-Mu sebagai rema yang Kau mau katakan kepada kami. Urapilah telinga hati kami. Urapilah hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan-Mu. Sehingga hidup kami dirubah oleh firman Allah.
dan melihat perbuatan iman yang ajaib yang memberkati hidup kami dan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau urapi juga hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan-Mu menjadi rema pada pagi hari ini. Berkati dan urapilah Tuhan, supaya ibadah ini berlangsung tanpa gangguan atau halangan. Dan roh-roh jahat kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu pelayanan firman kami patahkan, kami orakan dalam nama Yesus, kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan. Pergi dan tidak mengganggu pemberitaan firman-Mu. Biar hadirat-Mu nyata di tempat ini dan kuasa-Mu dicurahkan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami doakan dan mohonkan ini semua. Kita yang percaya siap diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan dan silakan duduk kembali. Ya. Oke ya. Jadi Raja Hizkia ini kita mau menyoroti dari sudut iman dan perbuatan Raja Hizkia. Ya pasti kita sudah pernah dengar cerita Raja Hizkia, seperti kita dengar kisah hidup Daud dan Salomo dan raja-raja yang lain. Nah, kita akan menyoroti pagi ini iman dan perbuatan Raja Hizkia. Dan salah satu kisah yang terkenal dari Raja Hizkia ini ditulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 5. Yaitu ketika Raja Hizkia sakit dan akan mati. Ya, tapi disembuhkan Tuhan. Kisahnya kita baca dari ayat 1. Mari kita baca bersama-sama, saudaraku. Mudah-mudahan dari belakang kelihatan. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya, ini pesan firman Tuhan yang tidak enak. Bayangkan kalau ada pesan seperti ini bagi kita, bagi saudara dan saya. Sakit, tidak akan sembuh, dan akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Kira-kira bagaimana ya sikap kita? Atau bagaimana hati kita kalau kita dengar pesan Tuhan seperti ini? Yaitu supaya kita menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga kita, sebab kita akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, tentu panik ya saudaraku. Dan ini yang dilakukan oleh Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini menarik ya, memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Doanya seperti apa? Kita baca dalam ayat berikutnya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi dalam doanya Hizkia berkata, aku telah hidup di hadapan-Mu Tuhan dengan setia dan tulus hati,
Jadi Hizkia ini raja yang setia, raja yang tulus hati, dan telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, raja-raja yang baik itu biasanya memerintahnya panjang, 20 tahun, 30 tahun ya. Tapi kalau raja-raja yang jahat, memerintahnya pendek, singkat. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang memerintahnya cuma 3 bulan, 10 hari, ada yang cuma 3 bulan tok ya. Jadi kalau raja itu jahat, biasanya masa pemerintahannya tidak lama. Dan umurnya pun tidak panjang. Tapi Hizkia ini pemerintah 30 tahun lebih. Dan ketika dia memerintah 15 tahun, ya itu tadi dia mendapat pesan akan mati, sakitnya tidak sembuh lagi. Dan Hizkia berdoa lalu menangis dengan sangat. Menangislah dengan sangat. Dan bagaimana respon Tuhan terhadap doa Hizkia ini? Ayat 4. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah istana raja. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Apa pesannya? 5. Baliklah, pulanglah, kembalilah. Katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Daud, bapak leluhurnya. Dan pertama telah ku dengar doamu. Kedua telah kulihat air matamu. Jadi Allah itu Allah yang mendengar doa. Ya. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Cuma jawaban Tuhan itu tidak selalu ya, seperti ini ya. Ya, aku dengar doamu. Aku akan menyembuhkan engkau. Hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Artinya hari ketiga engkau sembuh, sehat, pergi ke rumah Tuhan. Ini mujizat yang ajaib. Karena Hizkia pada waktu itu sakit parah, sakit berat, sudah hampir mati. Jadi sakitnya tidak main-main. Ya ini sakit yang apa istilahnya fatal. Sakit yang hampir mati. Jadi sakitnya berat sekali. Tapi Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang mendengar doa. Jadi kita juga Bapak Ibu, mari jangan putus asa dalam segala keadaan. Kita bisa berdoa dan Tuhan mengadakan mujizat. Seperti Hizkia tidak jadi mati, tapi hari yang ketiga sembuh. Dalam 3 hari sembuh. Ya, langsung dijawab Tuhan doanya dan Tuhan janji hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Sehat untuk beribadah, untuk berbakti kepada Tuhan. Ini kerinduan hati Allah supaya anak-anak Tuhan itu sehat dan bisa beribadah, pergi ke rumah Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menyembuhkan Hizkia untuk apa? Untuk pergi ke rumah Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, memberi kita sehat, kuat, itu tujuannya supaya kita pergi ke rumah Tuhan, supaya kita beribadah. Ya, jadi kalau bukan karena sakit yang parah, kalau cuma sekedar pusing sedikit, atau tidak enak badan sedikit ya, atau mungkin ada agak lemah sedikit, jangan kita mangkir, tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, harus setia beribadah dan Tuhan mendengar doanya. Dan yang kedua,
Tuhan Allah adalah Allah yang melihat air mata. Telah kulihat air matamu. Kadang-kadang orang bertanya, Pak, apa doa itu harus nangis-nangis, Pak? Harus mengeluarkan air mata. Ya, menurut saya ya itu terserah masing-masing. Yang mau menangis ya boleh, tidak mau menangis ya tidak apa-apa. Tapi saya mau ingatkan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang melihat air mata. Itu. Jadi kalau ada anak Tuhan doa sampai nangis-nangis, itu Tuhan berkata, aku lihat air matamu. Dan salah satu hal yang mengubah keputusan Tuhan untuk Hizkia tidak jadi mati, ya itu saya kira salah satunya karena air matanya. Karena Tuhan melihat air mata Hizkia. Jadi kita mau setuju doa tidak usah nangis, tidak apa-apa. Kita mau setuju doa kalau perlu nangis, tidak apa-apa. Ya. Jadi jangan malu, apalagi orang laki ya. Wong lanang kok doa kok nangis-nangis ya. Ya terserah, itu tergantung orangnya. Karena tidak hanya Hizkia, Tuhan Yesus juga pernah nangis, saudaraku. Ya. Di Perjanjian Baru dikatakan Tuhan melihat Yerusalem seperti anak domba yang tercerai-berai, Tuhan Yesus menangis. Karena apa? Karena malapetaka yang akan menimpa mereka sebagai domba tanpa gembala. Akan menderita, ya akan sengsara hidupnya. Nah, demikian juga Tuhan akan menangis kalau melihat anak-anak Tuhan tidak setia kepada Tuhan, karena akibatnya akan menderita. Akibatnya akan sengsara. Akibatnya akan diserang dan dihancurkan oleh musuh seperti Yerusalem. Itu hati Tuhan sedih. Ya, hati Tuhan menangis. Jadi salah satu hal yang mengubah hidup kita seperti hidup Hizkia adalah Tuhan melihat air matanya. Jadi itu kisah yang sangat populer, sangat terkenal ya. Doa Hizkia dan air mata yang mengubah hidupnya, yang menyembuhkan penyakitnya. Nah, tapi ada 3 hal perbuatan iman Hizkia yang akan kita renungkan. Setelah peristiwa tadi, Hizkia melakukan 3 hal yang fenomenal yang ditulis di Alkitab. Apa 3 perbuatan iman Hizkia? Yang pertama, ia merestorasi ibadah Paskah. Ya, pada waktu itu Paskah sudah tidak dirayakan, Paskah sudah tidak ada ibadah. Karena apa? Karena orang Lewi dan imam-imam di rumah Tuhan pulang ke rumahnya masing-masing. Masalahnya tidak ada imbalan untuk para hamba Tuhan itu melayani ibadah Paskah, melayani kurban di rumah Tuhan. Jadi mereka tidak bisa makan, hamba-hamba Tuhan dan imam-imam, para imam dan orang Lewi akhirnya kerja ke dunia, kembali bercocok tanam, bertani, berdagang dan lain-lainnya, sehingga akhirnya tidak bisa melayani ibadah di rumah Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat. Ayat 1 dari 2 Raja-Raja 30, 2 Tawaris 20, 30 dikatakan, kita baca bersama-sama ya saudaraku, tabur benih firman di hati kita. 1, 2, 3. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Kirim pesan supaya orang Israel, Yehuda, Efraim, Manasye
umat-umat pilihan Tuhan untuk beribadah merayakan Paskah di rumah Tuhan di Yerusalem. 2. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Ya, ditentukan jadwal untuk ibadah raya Paskah dirayakan pada bulan kedua. Lanjut ayat 24. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Sekarang ada persembahan untuk Paskah yang luar biasa. Sampai terkumpul dari Hizkia sendiri 1.000 ekor lembu. Ya, lembu atau sapi jantan. Tidak tahu berapa sekarang seekor lembu harganya, mungkin 4-5 juta. Ya, kalau 5 juta kali 1.000 ekor berarti 5.000 miliar. Ya, jumlah yang banyak dan 7.000 kambing domba. Ya, domba, kambing itu kalau yang dewasa 3 jutaan ya, 3 atau 4 juta. Ya, 30-an miliar ya. Juga jemaah, raja sendiri, para pemimpin sendiri, jemaat sendiri 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Jadi pasti ini jumlahnya banyak sekali ya, bermiliar-miliar persembahan untuk Paskah. Dan sebagian besar imam telah menguduskan diri. Atau para imam kembali lagi bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Dan dampaknya seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi dan seluruh jemaah, raja, para hamba Tuhan, orang Lewi, dan seluruh jemaat datang dari Israel serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Jadi ada kesukaan besar di seluruh negeri setelah Paskah dirayakan. Inilah berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau anak-anak Tuhan setia beribadah, merayakan Paskah dan ibadah-ibadah yang lain, maka hidup mereka berlimpah-limpah. Ya, tadi memberi sapi saja sampai 10.000 ekor, kambing domba 7.000, ada yang 10.000, persembahan puluhan ribu ekor sapi, saudaraku, dan puluhan ribu kambing domba. Dan kesukaan besar terjadi di seluruh negara Yehuda. Dan orang bersukaria, orang Lewi, para imam, hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat bersukacita. Itulah tindakan iman Raja Hizkia yang pertama. Dan dia memulihkan Paskah. Dan Tuhan memberkati dia luar biasa. Apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Dan dia menjadi raja yang kaya raya. Ya, ini yang dampaknya yang kedua. Besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud, Raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Jadi sejak Raja Salomo tidak pernah ada perayaan Paskah. Baru zaman Raja Hizkia Paskah kembali diadakan. Dan sukacita yang besar terjadi di Yerusalem.
di kota-kota dan di desa-desa. Terjadi nyanyian pujian di jalan-jalan ya. Kesukaan besar memenuhi mereka. Yang kedua, ini yang harus kita waspadai. Hizkia menjadi sombong dan jadi sakit. Jadi kalau tadi dalam 1 Tawarikh 30 ayat 1 sampai 5 kita membaca tentang Hizkia yang sakit hampir mati. Karena apa? Karena setelah berhasil diberkati Tuhan kaya raya, makmur, ya, dia menjadi sombong. Setelah menjadi raja besar, raja adikuasa, dia menjadi sombong. Akhirnya murka Tuhan datang, dia menjadi sakit. Mari kita baca beberapa ayat dari 1 Tawarikh 32, 24, 25, 27, 29. Ya, ayat 24, 32, pasal 32. Kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Tadi yang kita baca pertama. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Ya, tanda ajaib apa? Tuhan kasih tanda, suruh milih bayang-bayang matahari maju apa mundur sebagai tanda Tuhan berkuasa. Ya, ya kalau bayang-bayang itu maju, ya sudah lumrah ya. Tapi kalau bayang-bayang mundur itu jarang. Jadi kalau dari timur matahari bersinar, bayang-bayang kita maju. Tapi kalau mundur ini agak jarang. Dan Hizkia minta bayang-bayangnya mundur. Dan Tuhan berbuat seperti itu. Memberi tanda ajaib. Nah, tapi ini sayangnya Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh, menjadi sombong, sehingga ia dan Yehuda dalam Yerusalem ditimpa murka. Kenapa sakit? Karena menjadi sombong. Setelah makmur, setelah jaya, setelah berhasil, sukses, kaya raya, sombong, saudaraku, ya. Tidak menghormati hamba-hamba Tuhan, tidak menghormati orang lain, ya. Merasa sebagai raja adidaya, adikuasa, sehingga dia menjadi adigang dan adigung. Menjadi sombong, menjadi angkuh, dan merasa dirinya nomor satu paling hebat di dunia. Dan Tuhan murka, bukannya berterima kasih atas kebaikan Tuhan, ya, tapi dia tidak berterima kasih karena ia menjadi sombong, merasa ini hasil usahaku, ini pekerjaanku, ini kekuasaanku, ini kepintaranku, ini kelihayanku, ya, ini kehebatanku sendiri. Sombong, sakit. Untungnya ayat 26 mencatat, tetapi dia sadar akan keangkuhannya itu. Dan dia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya, ini menjadi contoh bagi kita. Ketika kita diberkati Tuhan, diangkat Tuhan menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi tokoh, menjadi orang yang berhasil,
Janganlah kita menjadi sombong. Karena Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, tetapi Dia akan merendahkan orang yang sombong. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan mengangkat kita. Tapi kalau kita meninggikan diri kita, Tuhan akan merendahkan kita. Dan Tuhan merindukan ketika kita diberkati, ketika kita sukses dan berhasil, kita pergi ke rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya kepada kita. Dan jangan sampai ketika diberkati Tuhan, kita menjadi sombong, tidak setia beribadah, tidak setia melayani. Saya khawatir orang yang demikian tidak awet, tidak langgeng. Ya, karena kalau dia meninggikan diri, menjadi sombong, tidak akan lama Tuhan akan merendahkan dia dan akan mendatangkan hukuman sebagaimana dia memperingatkan Hizkia dengan menjadi sakit. Nah, ini hal yang kedua ya. Kita dari perbuatan iman itu dia menjadi sombong. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kita lihat beberapa ayat lagi untuk memperjelas kesombongannya. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ketika dia setia beribadah Paskah dan memulihkan dirinya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Dan itu akan terjadi pada setiap orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati dia dengan kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, ya, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Jadi Tuhan memberkati harta kekayaan, ya, emas, perak, batu permata, perisai, dan barang-barang yang indah. Barang-barang yang mahal harganya. Ya, mungkin mobil yang mahal harganya, berkati dengan perhiasan yang mahal harganya, dan barang-barang furniture, perabot yang mahal harganya, Tuhan berkati. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan Bapak Ibu, kalau saudara sudah diberkati Tuhan seperti ini, janganlah saudara sombong. Tetaplah rendah hati dan muliakan Tuhan dengan harta dan kekayaanmu. Supaya harta dan kekayaanmu itu bisa langgeng, bisa awet, ya, bisa lama, tidak diambil Tuhan dalam waktu yang singkat. Karena Tuhan ingin memberkati kita untuk beribadah. Tadi diberi sehat, Hizkia disembuhkan agar datang ke rumah Tuhan beribadah. Ya, Tuhan mau juga ketika kita diberkati, kita lebih taat, lebih setia, lebih sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan. Maka berkat itu makin bertambah, ya, tidak makin berkurang. Firman Tuhan berkata, ada orang yang menabur harta, tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa. Ya, menghemat secara luar biasa itu bahasa Jermannya kikir. Ya, bahasa Jepangnya medit. Ada orang yang meditnya luar biasa, tetapi selalu kekurangan. Itu di firman Tuhan. Ya. Selalu kekurangan. Sudah menghemat secara luar biasa. Selalu kekurangan.
Ya, Tuhan menghendaki kita menabur. Firman Tuhan berkata, yang menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak. Orang yang murah hati, kata firman, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena dia ketika orang yang murah hati itu memberkati dirinya sendiri, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan marilah kita menjadi orang yang dikehendaki Tuhan. Tidak menjadi orang yang menghemat luar biasa, orang yang kikir atau orang yang pelit, tetapi orang yang murah hati, supaya kita memberkati diri kita sendiri, berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing, domba, dan lembu, sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Ya, karena Allah mengaruniakan Hizkia harta milik yang amat besar. Diberkati dengan kekayaan harta yang sangat besar. Ya, inilah orang yang tadi suka memberi, ya, suka berkorban. Untuk korban Paskah, dia memberi 10.000 ekor sapi dan 7.000 ekor kambing domba. Ya, Tuhan menghendaki orang yang murah hati untuk dia bisa menerima berkat Tuhan yang sangat besar. Saya berdoa Bapak Ibu mengalami berkat yang sangat besar karena Bapak Ibu murah hati terhadap pekerjaan Tuhan. Demikianlah yang kedua. Dan Hizkia juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Perhatikan, Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Segala usaha Hizkia diberkati Tuhan karena Hizkia merendahkan diri kepada Tuhan. Tidak sombong, tidak congkak, tapi merendahkan diri. Dan dia murah hati terhadap pekerjaan Tuhan. Memberkati pekerjaan Tuhan dengan luar biasa dan berhasil dalam segala usahanya. Dan saya percaya orang yang diberkati seperti ini akan bahagia hidupnya. Berhasil dalam segala usahanya. Dan yang ketiga, ketika beriman kepada Tuhan, Hizkia memulihkan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. 1 Tawarikh 31 ayat 3 sampai 7, 9 dan 10. Ayat 3 mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, pada hari raya yang semuanya tertulis dalam Taurat Tuhan. Ya, ini salah satu sebab mengapa Hizkia diberkati Tuhan luar biasa, karena dia ketika kaya menjadi orang yang suka berkorban. Korban pada waktu pagi, bakaran pada waktu petang, bakaran pada hari Sabat, dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis dalam Taurat Tuhan. Artinya apa? Ketika kaya, dia diberkati Tuhan, dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan makin memberkati dia, sehingga segala usahanya berhasil. Inilah yang Allah kehendaki Bapak Ibu, agar usaha kita berhasil. Ya, pekerjaan kita berhasil. Makin diberkati Tuhan, makin cinta pelayanan, makin cinta pekerjaan Tuhan, makin suka berkorban, makin murah hati.
Akhirnya berkatnya awet, berkatnya langgeng, tidak putus di tengah jalan. Tapi tahun demi tahun berlalu dengan berkat Allah yang makin melimpah di dalam kehidupan kita. Berikutnya, Ia memerintahkan rakyat, yaitu penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam, orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Ya, supaya orang Lewi, hamba-hamba Tuhan bisa melayani, mencurahkan tenaganya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka diberi sumbangan yang cukup, diberi biaya yang cukup. Jangan sampai seperti sebelum Paskah diadakan, mereka pulang ke kotanya, pulang ke rumahnya, mencari usaha yang lain, bekerja, bercocok tanam untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dan Tuhan ingin penduduk Yerusalem memberi sumbangan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Ya, mereka tadinya tidak mau memberi sumbangan, bukan karena miskin, tapi sebetulnya kaya mereka, ya, tapi pelit. Mereka orang yang medit. Jadi walaupun kaya, tidak memberi sumbangan. Ya, saya bukan orang yang suka ngintip orang lain memberi sumbangan berapa. Tapi di sebuah gereja, saya melihat ada seorang bapak. Bapak ini dikenal sebagai orang kaya karena dia punya toko emas di Kranggan. Ya, punya toko emas di Kranggan. Kebetulan duduk di sebelah saya di sebuah gereja. Nah, saya tadi katakan saya bukan orang yang suka ngintip orang memberi persembahan, tapi kebetulan saja orang ini agak pamer. Jadi memberi persembahan itu kalau biasanya kan digenggam, ya, digenggam, bahkan yang kebangetan diremet-remet. Uangnya digenggam, diremet-remet nih. Lalu dikiwir-kiwir, cemplungkan, masukkan ke dalam kantong persembahan. Nah, dia itu agak pamer. Ya kalau jumlahnya banyak, ratusan ribu, 5 apa 10 gitu, ya rodok pantas dipamerke. Tapi yang saya kaget, yang dipamerkan itu uang 2.000, saudara. Pemilik toko emas persembahan 2.000 rupiah. Ya memang namanya persembahan sukarela, ya. Sukarela, yang penting sukacita. Ya enggak apa-apa. Cuma dalam hati, orang persembahan 2.000 kok dipamerke gitu. Apalagi kalau dia orang miskin, ya wajar lah enggak punya uang. Dia punya toko emas kan, ya mestinya uangnya ya banyak, ya. Kalau miskin ya enggak punya toko emas, ya. Kalau ada pemilik toko emas yang miskin nih, ya rada aneh gitu. Ya saya enggak komentar lah, ya cuma batin sendiri. Andai kata saya punya toko emas itu, ya mungkin tidak sampai lah bawa persembahan 2.000 rupiah gitu, ya. Kalau orang enggak punya, ya orang maidu, ya. Yang enggak punya kok piye suruh membeli ratusan ribu, ya enggak bisa. Mungkin uangnya saja enggak punya dia, ratusan ribu kalau orang miskin.
Ya, tapi ini dalam jumlah yang besar. Sadar akhirnya orang-orang ini membawa jumlah yang besar. Yang pertama, hasil pertama dari gandum, anggur, minyak, madu ya. Jadi hasil pertama kadang-kadang disebut buah sulung. Jadi kalau anak muda mulai bekerja, mulai usaha, itu dapat gaji pertama, hasil pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu namanya hasil pertama, persembahan hasil pertama. Dan mereka membawa persembahan buah sulung atau hasil pertama dalam jumlah yang besar. Ya, artinya apa? Diberkati Tuhan. Hasil pertamanya itu diberkati Tuhan. Dan mereka membawa hasil yang pertama kepada Tuhan. Setelah itu mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari sesuatu dalam jumlah yang besar. Nah, bulan pertama membawa hasil pertama kepada Tuhan. Gaji pertama, untung pertama ya kepada Tuhan. Lalu bulan kedua dan seterusnya mereka membawa persepuluhan dalam jumlah yang besar. Hasil pertamanya diberkati Tuhan, perpuluhannya jumlahnya besar. Artinya apa? Artinya penghasilannya bulanan bertambah besar. Ya, karena perpuluhan kan dari hasil bulanan. Perpuluhannya bertambah besar, jumlahnya besar, berarti penghasilannya juga besar. Ini diberikan kepada mereka yang setia dalam membawa hasil pertama dan perpuluhannya kepada Tuhan. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan. Persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Jadi ditumpuk, saudaraku ya. Ya, enggak tahu kambing, domba, lembu, sapi itu bagaimana numpuknya. Ya mungkin di kandang gitu ya. Karena jumlahnya besar, bertimbun-timbun. Ya, saya heran melihat keajaiban ini, saudara. Persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikudus bagi Tuhan melalui mereka. Juga perpuluhan itu sampai bertimbun-timbun. Berapa banyak timbunannya? Kita lihat, mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan selesai pada bulan yang ketujuh. Mulai bulan ketiga, selesai bulan 7. 3, 4, 5, 6, 7. 4 bulan. Numpuk perpuluhan dan persembahan itu 4 bulan. Saudara. Bayangkan. Belum ngitungnya. Numpuknya tok itu 4 bulan. Saya tidak bisa membayangkan berapa jumlah persembahan mereka kepada Tuhan. Berapa jumlah perpuluhan mereka kepada Tuhan. Ya, pada berapa tahun yang lalu itu ada KKR di Trilumba Juang. Hamba Tuhan dari Amerika. Waktu itu mereka melihat orang Indonesia itu miskin. Jadi dia bilang, tidak dikasih persembahan, tidak apa-apa. Yang penting tiket saya dibayari. Ya, ini orang Amerika. Hamba Tuhan dipakai untuk kesembuhan. Dan pada waktu itu di KKR Lomba Juang banyak orang lumpuh berjalan. Ya, saya jadi panitia dan penerjemah dari salah satu salah satu penerjemah dari hamba Tuhan itu. Dan setelah itu, setelah persembahan, panitia diajak untuk menghitung ya apa ini persembahan KKR itu.
persembahan ini kita mulai jam 10 ngitung persembahan. Pikirnya mungkin 1-2 jam selesai. Waktu kami masuk ke suatu ruangan, itu ada meja oval, kira-kira panjangnya 5 meter. Perusahaan, ini meja perusahaan. 5 meter, lebarnya 2,5 meter kira-kira. Oval. Itu uang ditumpuk di meja itu tuh penuh. Kayak gunungan itu di atas meja. Dan waktu kita mulai menghitung dari jam 10, itu selesai jam 5 sore. Ngitung duitnya itu 7 jam. Ya, tidak menyangka Tuhan berkati. KKR itu luar biasa. Sampai akhirnya walaupun dia tidak, hamba Tuhan ini tidak minta persembahan, tapi ini uangnya buat apa? Uangnya begitu banyak. Akhirnya panitia rapat setuju. Dikasih persembahan tidak berupa uang, tapi berupa jam Rolex. Rolex yang terbuat dari emas. Asli Rolex. Dan di Amerika waktu pulang dia bersaksi. Dia pakai itu arloji Rolex emas di siaran televisi di Amerika. Akhirnya tersebar ke seluruh dunia bahwa Indonesia bukan negara miskin. Ya, karena negara miskin tidak akan bisa memberi persembahan arloji Rolex emas asli. Ya. Dan sejak saat itu ya hamba-hamba Tuhan tidak pernah menganggap Indonesia negara miskin, ya. Luar biasa, tidak pernah diduga. Tapi orang membawa persembahan begitu luar biasa. Dan saya percaya itulah sebabnya, salah satu sebabnya mengapa kota Semarang ini diberkati Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang berkorban, murah hati terhadap Tuhan. Ya, murah hati kepada Tuhan, orang yang murah hati kepada Tuhan berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang menghemat secara luar biasa atau pelit itu menyiksa dirinya sendiri. Ya, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Hizkia menanyakan kepada para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Lalu dijawab oleh Aksaria, imam kepala keturunan Sadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, sejak jemaat membawa perpuluhannya kepada Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Lihat saudaraku, peristiwa yang ajaib terjadi ketika anak-anak Tuhan membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Dikatakan hamba-hamba Tuhan dan rakyat telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Tidakkah indah kalau anak-anak Tuhan mengalami apa yang terjadi seperti ini? Saudara sudah makan sekenyang-kenyangnya, tetapi sisanya masih banyak. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sebaliknya, makan sudah dirit-irit, tapi masih kekurangan. Ini sebaliknya, hidup yang ciloko. Wis makan ngirit-ngirit, pagi Indomie, siang Indomie, malam Indomie. Ya.
besoknya Senin Indomie, Selasa Indomie, Rebu Indomie, tiap hari Indomie. Ya, sampai rambutnya panjang-panjang kayak Indomie. Ini bukan salah makan Indomie. Tapi jangan sampai kita ini sudah menghemat luar biasa, tapi tetap kekurangan. Lebih baik seperti zaman Hizkia tadi. Ya, sudah makan sekenyang-kenyangnya. Sudah jajan itu, jajan ini, beli itu, beli ini. Tapi sisanya masih banyak. Itu yang Allah rindukan. Ya. Sisanya sangat banyak. Ya, itulah saudaraku firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebentar kita akan membawa perpuluhan kita. Dan saya berdoa firman Tuhan bisa mendorong kita menikmati apa yang Allah janjikan. Tuhan berfirman supaya kita membawa perpuluhan kepada Tuhan dengan 3 alasan. Pertama, karena alasan itu mendatangkan berkat Tuhan. Orang yang taat diberkati Tuhan. Janda Sarfat taat, maka dia dan anak tunggalnya, putri tunggalnya diberkati Tuhan sampai masa 4 ceklik lewat. Naaman taat, mandi di sungai Yordan dan penyakit kustanya disembuhkan Tuhan. Ya. Petrus dan kawan-kawannya taat menebar jala di samping kiri dan menangkap ikan. Begitu banyak sampai perahu hampir tenggelam. Yang kedua, membawa perpuluhan itu membuka pintu langit. Mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Tidak saja berkat materi, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu kesuksesan, dan pintu-pintu langit yang lain dibukakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, berkat perpuluhan akan memberi kita tidak hanya memiliki, ya, tidak hanya memiliki, tapi bisa menikmati. Apa gunanya kita memiliki tapi tidak bisa menikmati? Ya, ada orang punya kolam renang tidak bisa menikmati karena apa? Alergi kaporit. Kalau dia terjun masuk ke kolam renang langsung biduren. Ya, langsung bengkak-bengkak, gatelan, alergi. Kena alergi. Ada orang punya mobil bagus, bahkan punya museum untuk mobil-mobil mewahnya. Tapi tidak bisa menikmati. Karena apa? Karena dia mabuk kalau naik mobil. Jadi kalau lebih dari 5 menit, 10 menit, sudah ngelieng kepalanya. Jadi paling-paling dia duduk di mobil yang berhenti. Mobil yang mandek. Tidak bisa jalan. Kalau jalan ngelieng kepalanya. Ya apa gunanya? Tuhan mau kita memiliki dan menikmati. Ya. Memiliki anak, menikmati indahnya punya anak. Memiliki istri atau suami, menikmati indahnya punya suami atau punya istri. Apa gunanya punya istri tapi tidak menikmati? Malah jengkel, kaku hati, ya, atas kelakuan istrinya. Apa gunanya? Tapi Tuhan mau kita tidak hanya memiliki, tapi menikmati apapun yang kita miliki. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Tapi kita angkat satu pujian, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mari para pemusik dan pemuji bisa kembali. Aku percaya
berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu agar kami setia beribadah seperti Hizkia, setia merayakan Paskah atau hari raya yang lain. Beri kami sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melayani Engkau. Terutama bila kami diberkati, punya harta benda kekayaan yang besar, menjadi sukses dan berhasil. Biarlah Kau jagai hati kami dari keangkuhan, jagai kami dari kesombongan. Beri kami tetap rendah hati dan cinta Tuhan. Beri kami tetap setia beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Supaya kehidupan kami awet langgeng Tuhan. Dan berlaku panjang kehidupan ini. Diberkati Tuhan, menikmati apa yang kami punya, menikmati apa yang kami miliki, menikmati berkat-Mu Tuhan, dan melihat pintu-pintu langit dibuka dalam kehidupan kami. Baik pintu kesembuhan, pintu kelimpahan, pintu keharmonisan, pintu kebahagiaan, dan pintu-pintu lain yang kami perlukan. Ya Tuhan, berkatilah kami menjadi hamba-Mu, orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi gereja Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Saudara pegang perpuluhan, saudara tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan perpuluhan saudara dalam nama Yesus. Tuhan mengadakan banyak mujizat dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu kebahagiaan dalam hidup saudara. Pintu-pintu keberhasilan, pintu-pintu kemenangan, dan pintu-pintu keharmonisan dalam keluarga dan rumah tangga saudara. Terima kasih Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dan menjadi saksi-Mu yang heran. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini.
Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran, diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun percobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Silakan kembali duduk. Dan ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 10 Maret akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohani Immanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari panitia seminar dan KKR. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Bapak Indro. Bapak Ibu mohon waktunya sebentar. Berkenaan dengan kegiatan gereja kita tahun ini, kita itu ada 2 agenda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu waktu mau masuk ke gereja itu ada poster ya, di kanan dan kiri, itu merupakan agenda kita tahun ini. Ada 2, di samping agenda rutin kita seperti nanti ada ibadah Paskah, Jumat Agung, Natal dan juga HUT gereja. Nah, untuk yang bulan Mei kita mau adain seminar dan kebaktian kebangunan rohani. Ya, kita mau ambil tema tentang bebas dari kutuk dan terima berkat Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang kutuk, ya mungkin kita berbicara tentang keterikatan ya Bapak Ibu. Nah, kita mau mengadakan seminar ini bebas dari kutuk dan terima berkat. Diharapkan nanti kita bisa terlibat lebih aktif, ya ambil bagian. Kita bisa bebas mungkin dari sakit penyakit, kita bisa bebas dari kuasa kegelapan,
Kemudian kita juga bisa bebas dari kutuk-kutuk yang mungkin membelenggu kita tanpa kita sadari dan lain-lain. Jadi KKR dan kebaktian kebangunan ini mencakup itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita diharapkan bisa bebas dari sesuatu yang mengikat kita. Karena sesuatu yang mengikat itu biasanya akan menghambat iman kita. Ya, jadi sesuai dengan tema gereja beriman teguh kepada Kristus, diharapkan melalui kegiatan kebangunan, kebaktian, kebangunan rohani ini kita bisa ya bebas dari sesuatu yang membelenggu sehingga iman kita bisa bertumbuh lebih lanjut. Nah kemudian KKR ini, next ya. KKR ini akan dilayani oleh Pendeta Yusak Kosasih ya. Itu fotonya Bapak Ibu bisa lihat. Beliau adalah gembala sidang dari GBPS Shalom Pamekasan Jawa Timur. Ya, jadi kita mau undang beliau, dia dari Jawa Timur, kita mau undang untuk datang ke Semarang. Nah, pelayanan beliau itu Bapak Ibu bisa kesembuhan, kemudian pelepasan, ya, kemudian juga pengurapan dan infonya juga dia ada karunia kenabian. Ya, manfaatkan momen ini Bapak Ibu, kita undang hamba Tuhan yang memang punya karunia. Memang kita tidak boleh istilahnya mendewakan atau menuhankan hamba Tuhan. Tapi kita harus mengakui juga kadang Tuhan bisa pakai mereka menjadi alat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah beberapa waktu yang lalu ya kami tim gembala dan juga saya menelpon beliau Bapak Ibu dan kita mau mempertajam tentang tema kita. Nah beliau itu ada semacam kesaksian waktu itu. Ada seorang jemaat yang disembuhkan dari kanker Bapak Ibu. Jadi waktu itu dia ikut dalam sebuah ya mungkin kayak kebaktian seperti itu. Dan sebelumnya memang dia periksa ke sebuah rumah sakit dan divonis kena kanker. Nah kemudian dia ikut ya mungkin kebaktian seperti itu. Kemudian tiba-tiba itu Pak Yusa ini digerakkan untuk menanyakan kepada orang tersebut setelah mengikuti kegiatan. Coba tes lagi kondisinya seperti apa. Nah kemudian orang ini nurut Bapak Ibu. Dia pergi ke rumah sakit lagi, kemudian dia cek. Biar rumah mengatakan, beberapa hari kemarin kan sudah cek, mungkin hasilnya tidak akan jauh berbeda. Tapi tetap dia minta dicek lagi dan hasilnya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Bapak Ibu. Jadi memang mujizat itu nyata dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya Bapak Ibu. Nah kemudian KKR ini akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024. Ya, ada 2 sesi pagi dan sesi sore. Sesi pagi itu nanti sekitar jam 8 sampai jam 12 dan sesi 2 yang sore jam 17, jam 5 sore sampai dengan selesai. Ya, acaranya untuk yang pagi itu ya kayak seminar, kayak retreat ya Bapak Ibu. Jadi kita suasana santai. Jadi dan tidak menutup kemungkinan di acara yang pagi itu ada mungkin bisa jadi ada doa kesembuhan, doa pemulihan dan pengurapan di sesi pagi. Kemudian di sesi sorenya kita akan adakan ibadah yang luar biasa yaitu kebaktian kebangunan rohani. Jadi manfaatkan waktu ini Bapak Ibu bisa ambil bagian dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir kita akan menyediakan konsumsi. Jadi untuk sesi pagi kita akan ada sesi snack dan juga makan siang dan yang sore kita akan sediain makan malam. Ya, jadi kita ada sesi pagi dan juga sesi sore. Nah kemudian Bapak Ibu, next untuk kontribusi kita Bapak Ibu harus daftar karena kita akan menyediakan konsumsi. Jadi mau tak mau Bapak Ibu harus daftar. Nah kontribusi pendaftaran itu 10.000 per peserta. Tapi misalkan nanti Bapak Ibu mau ngasih lebih juga enggak apa-apa. Ya jadi Bapak Ibu diharapkan bisa untuk daftar dengan kontribusi 10.000 per peserta. Atau kalau Bapak Ibu mau ngasih donasi lebih juga enggak masalah. Ya Bapak Ibu bisa mengajak mungkin teman, saudara, karena ini juga berlaku untuk umum ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak mungkin teman ataupun saudara-saudara untuk bisa ambil bagian dalam acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani ini. Nah untuk pendaftaran Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mita, tapi sekarang lebih terkenal dengan Ibu Mingjen ya. Ya di posisi di sebelah kiri ya Bapak Ibu bisa, untuk info lebih lanjut Bapak Ibu bisa tanya-tanya dengan Ibu Mita ya atau Ibu Mingjen ya. Ya mungkin itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mari ambil bagian dalam kegiatan ini. Ya siapa tahu Tuhan bekerja luar biasa. Sesuai dengan tema kita ya beriman teguh kepada Kristus. Kita mau ambil bagian dalam kegiatan gereja kita yang di bulan Mei. Yang bulan berikutnya
coming soon ya Bapak Ibu ya untuk berikutnya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan agenda gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Bapak itu boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dan doa berkat disampaikan oleh Pendeta Mattia Samuel. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau tambahkan sedikit pengumuman dari Bapak Indro tadi. Ya, untuk pendaftaran dibuka mulai hari ini, nanti di pintu keluar gereja, Bapak Ibu yang berminat bisa segera mendaftar karena tempatnya terbatas. Ya, jadi kalau Bapak memang berminat dan digerakkan Tuhan untuk boleh mengikuti acara seminar dan KKR ini, nanti setelah ibadah Bapak Ibu bisa mendaftar di counter pendaftaran yang ada di belakang. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini ketika kami bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami juga bersyukur boleh diberkati oleh berkat firman Tuhan yang membuat iman kami Tuhan semakin teguh kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa waktu yang kami investasikan untuk kami beribadah kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau melihat Tuhan buat orang-orang yang setia beribadah kepadamu, Engkau akan memberkati kehidupan mereka semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami